Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat pagi, andai tolan dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya kembali menyapa Anda melalui channel saya ini. Jadi mudah-mudahan ini bukan video saya yang terakhir tentang membahas negeri Wakanda, negara Konoha. Mudah-mudahan ini tidak yang terakhir saya membahas tentang Wakanda dan Konoha, karena terus terang aja tensi saya mulai sengaja saya turunkan, karena ya mungkin saya menyadari bahwa energi-energi kekesalan kita, kritisi kita yang masukan-masukan saya, kritisi saya, opini saya, pandangan saya tentang Konoha Wakanda itu tak berguna ya, tak berguna. Kita lihat saja, saya belajar dari senior-senior yang bisa dikatakan lebih senior dan pernah berada pada lingkar kekuasaan seperti Prof. Mahfud MD, kemudian Renal Kasali, dan beberapa banyak lagi, terutama mereka yang lebih saya anggap sebagai cenderung lebih objektif lah. Ya, Renal Kasali, ya masuk Mahfud MD, meskipun beliau pernah di Trias Politika, di legislatif pernah Pak Mahfud MD, di yudikatif pernah beliau, kemudian di eksekutif juga pernah. Jadi opini-opini, pandangan-pandangan Mahfud MD saja tidak digubris. Kemudian masukan-masukan Renal Kasali saja tidak digubris oleh oknum-oknum elit yang ada di Wakanda dan Konoha. Apa artinya kita yang lebih junior? Rasanya sulit. Namun meskipun demikian, karena saya usia sudah kepala 4 dan akan menuju kepala 5, generasi saya pasti senang tidak senang, suka tidak suka. Generasi saya sudah banyak yang terkontaminasi. Jadi apalah target saya secara pribadi lagi, tidak ada rasanya. Kecuali saya ingin nanti anak-anak saya berada pada track yang benar, ya. Tidak seminimal mungkin anak-anak saya itu, baik anak-anak kandung saya maupun anak-anak murid saya, mahasiswa saya. Harapan saya mereka, kalaupun sulit, karena bersih 100% itu tidak bisa, karena kebenaran itu juga 100% milik Tuhan. Ya paling tidak dia menghindari hal-hal yang rusak di Wakanda dan Konoha itu. Nah itu esensinya saya kepingin buat vlog atau video ini ya. Jadi sebenarnya video ini sangat spesial saya peruntukkan untuk anak saya, semuanya masih di generasi keempat ya. Jadi generasi keempat. Karena saya, tolong dicatat, khusus membuat vlog ini, khusus membuat video ini, manusia itu saya buatkan klaster dia atau kelas. Jadi ada kelas 1 ya, klaster 1 ini yang ada klaster kelas 1 atau klaster 1, ada kelas 2, ada kelas 3, ada kelas 4. Nah, saya ini masuk ke klaster yang atau kelas 2 saya. Jadi yang kelas 1 itu ayah saya. Bapak saya kebetulan beliau masih hidup, bapak dan ibu saya. Jadi usia 61 ke atas itu kelas 1, usia 41 sampai 60 itu kelas 2. Tolong dicatat ya, Ini pengklasteran untuk khusus video ini saja. Kemudian ada kelas 3 itu yang kelas 3 itu usia 21 sampai 40 tahun ya. Anak saya yang paling besar masuk di kelas ini. Kemudian kelas 1 ini yang yang klaster 4 atau kelas 4 ini yang usia 1 tahun sampai 20 tahun. Ini anak saya 2 di sini. Nah, video ini khusus
saya berharap yang menonton ini yang kelas spesial sekali yang kelas 4 ya. Jadi yang usia 1 sampai 20 tahun. Karena saya meyakini yang kelas 1 ini, yang usia 1 sampai 20 tahun ini, kemungkinan besar semuanya masih bersih putih. Seperti kertas HPS itu, bersih putih. Belum terkontaminasi dengan yang namanya virus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, mudah-mudahan mereka ini menonton. Ya, ini sasaran video saya ini. Ya. Nah, kenapa demikian? Ya, saya baca saja karena saya catat tadi ya. Jadi saya akan berupaya untuk berhenti menyampaikan opini saya tentang Wakanda dan Konoha ya setelah video ini. Kemudian berhenti saya akan memberikan opini terhadap personal orang per orang. Malas. Energi saya habis nanti, jaringan sel-sel saya rusak nanti, percuma. Tidak ada untungnya buat saya. Ya. Nah, jadi video ini khusus untuk memberitahu Gen Z, khususnya yang kelas 4 tadi, yang usianya 1 sampai 20 tahun dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Ya. Nah, poin yang ingin saya sampaikan kepada generasi keempat ini, generasi 4 ini yang usia 1 sampai 20 tahun. Anak-anakku, adik-adikku, ya. Jadi usia kalian yang 1 sampai 20 tahun ini saya meyakini sebagian besar dari kalian masih putih bersih, belum terkontaminasi. Dan untuk kalian ketahui bahwa hingga hari ini yang namanya Wakanda Konoha, yang namanya kasus tindak pidana korupsi, kemudian kolusi, kemudian nepotisme, itu patut diduga sudah sejak lama ya. Fenomena atau kejadiannya itu patut diduga sudah sangat terstruktur, sistematis, dan masif. Ya anak-anakku. Jadi TSM, kayak kasus pemilu. KKN itu sudah terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi apapun anak-anakku, kalian masuk ke dalam institusi itu, kalau kalian tidak mengikuti mereka, kalian itu akan tereliminasi. Kalian pasti akan tersingkir, entah dengan cara seperti apa. Ya. Kalaupun hari ini muncul borok-borok berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu, ya, mulai dari kasus Kominfo sekitar 8 triliun yang melibatkan Johnny G. Plate, Sekjen Nasdem, kemudian kasus Asabri, kemudian kasus Jiwasraya, kemudian kasus penyerobotan lahan, kemudian kasus timah kemarin yang 300 triliun, terakhir kemarin kasus PT Pertamina. Itu hanya bagian kecilnya saja. Karena untuk adik-adik ketahui, kalau kita berbicara tindak pidana korupsi, bicara tentang anggaran negara, bicara tentang anggaran daerah, di sana itu ada kegiatan tidak kurang. Ini judul program saja, program loh, belum kegiatan. Saya belum bicara kegiatan, program. Program atau urusan itu saja jumlahnya lebih dari 100 anak-anakku, adik-adikku, para mahasiswaku. Dimanapun Anda berada, para mahasiswa, tidak hanya mahasiswa saya, tapi mahasiswa di luar sana juga, di luar kampus saya. Jadi itulah sistem yang ada di tempat yang namanya negeri Konoha Wakanda itu. Di mana Anda yang usia 1 sampai 20 tahun ini, saya yakin Anda masih bersih. Ya. Nah, kemarin ada salah satu pengamat ekonomi mengatakan di media bahwa Wakanda Konoha itu ditentukan oleh tidak kurang 29 orang. Dari tahun ke tahun, ya. Nanti saya akan bicara strukturnya, komposisinya. Ya mungkin itu kalau beliau mengatakan, saya sebut saja namanya Ihsanuddin Nursi, ya.
Ihsanuddin mengatakan 29 orang. Kalau saya mengatakan sudah saya catat dengan menggunakan referensinya Ihsanuddin Nursi itu, yang ramai di media itu. Jadi bukan 29 orang yang menentukan Wakanda Konoha. Itu yang menentukan setelah hitungan saya itu, kemungkinan besar hanya 31 orang. Ya. 31 orang ini yang permanen itu hanya yang 10 orang. Ada yang permanen, ada yang tidak permanen. Tapi yang waktunya di antara yang sangat permanen dan yang temporer ini sebentar saya akan bahas. Jadi hitungan Ihsanuddin Nursi itu 29 orang, hitungan saya itu 31 orang yang menentukan Wakanda dan Konoha. Mau dibawa kemana? Ya. Itu hingga hari ini ketua umum partai politik. Dugaan saya hanya 31 orang yang menentukan arah Wakanda dan Konoha. Ya. Itu ketua umum partai. Kebetulan sekarang sejak 2024 akhir itu jumlahnya sejak tahun 2024 itu jumlahnya ketua umum partai politik itu 8 orang. Kenapa 8 orang? Dari 18 partai yang ikut pileg kemarin di Wakanda Konoha, yang lolos ke parlemen itu hanya 8 partai. Jadi 8 ketua umum partai ini yang menentukan dari 31 orang yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua adalah Hakim MK. Jadi Hakim MK itu jumlahnya 9 orang. Kemudian yang berikutnya adalah Hakim atau pimpinan Mahkamah Agung. Ini jumlahnya 3 orang. 1 ketua, 2 wakil ketua. Nah kemudian yang berikutnya adalah 10 orang kaya di Wakanda Konoha. Nah ini yang paling permanen. 10 orang ini yang paling permanen. Dan 10 orang ini patut diduga dia juga menyuplai logistik ke partai politik. Patut diduga. Jadi mana yang lebih dominan? Yang lebih dominan yang 10 orang kaya ini. Ya. Kemudian yang terakhir aja adalah 1 kepala negara. 1 orang kepala negara. Nah, jadi kalau kita jumlahkan ketua umum partai 8, hakim MK 9, hakim MA, pimpinan MA 3, kemudian orang kaya 10, kemudian presiden 1 kepala negara. Jadi praktis yang menguasai negeri Wakanda Konoha itu adalah 31 orang. Dan yang paling kuat adalah yang permanen. Jadi 10 orang kaya. Persoalannya 10 orang kaya ini motifnya apa? Tujuannya apa untuk mengelola yang namanya Wakanda Konoha? Apakah 10 orang ini berdiri sendiri atau tidak? Tapi kalau kita berbicara tentang pertarungan 3G, Glory, Gospel, dan Gold, jelas kemungkinan besar kiblat mereka itu kemungkinan besar ada yang kiblatnya ke Tiongkok, ada yang kiblatnya ke USA, Amerika. Itu nanti PR Anda untuk memikirkan. Ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan fenomena maraknya kasus, mencuatnya kasus tipikor itu. Tapi itu hanya bagian kecil. Kemarin ramai di media sosial, 10 liga korupsi yang tertinggi di Wakanda. Kalau kita mau cermati, mau betul-betul merinci detail patologi birokrasi, penyakit birokrasi, dari A sampai Z, dari 1 sampai berapa mungkin, entah 1000, entah 10.000, kita tidak tahu. Itu ada dua jalur untuk mendeteksi di mana terjadi permainan itu. Pertama, jalur perencanaan kegiatan. Kedua, jalur perencanaan anggaran. Nah, kalau kita mendeteksi dengan 2 jalur ini, lebih detail lagi, kita cek dia dari level yang paling bawah di dalam pemerintahan. Baik jalur perencanaan kegiatan maupun jalur perencanaan anggaran. Mulai dari level pemerintah di desa. Ada desa, ada kecamatan, ada kabupaten kota, ada provinsi, ada pusat, ada kementerian. Itu mungkin kalau kita rekap setiap langkah kegiatan, baik itu jalur perencanaan kegiatan maupun jalur perencanaan anggaran.
Itu kita bisa pasti kaget. Begitu kemungkinan besarnya, begitu banyak anggaran negara, uang rakyat. Itu memang yang dibancak. Bahkan proses pembancakannya atau pembajakannya lebih straight lagi. Itu masuk ke yang namanya bukan ujug-ujug dia korupsi, tidak. Bukan ujug-ujug dia korupsi, tidak. Tapi justru direncanakan paling tidak 1 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya. Nah itu fakta kalau kita berbicara tentang kondisi Wakana negeri yang namanya Wakanda dan Konoha itu atau Konoha itu. Jadi sudah sangat carut marut. Yang rame itu kemarin kan tidak sampai 10 kasus. Belum lagi kita bicara tentang misalnya yang mineral misalnya. Apakah proses gas alam itu benar, ya, ekspor atau penggunaan gas alam. Belum lagi timah, belum lagi ya mineral-mineral lain-lain lah. Emas, perak, pasir kuarsa. Ya. Belum lagi sumber daya alam non-mineral atau hayati. Anda bisa bayangkan, penghasil nikel terbesar di dunia itu Wakanda Konoha. Penghasil ikan terbesar di dunia itu Wakanda Konoha. Jadi jangan kaget Anda, tahun 2023 itu salah satu daerah penghasil ikan terbesar itu adalah saya sebut saja daerah timur itu. Ya. Itu pertumbuhan penduduknya tahun itu 26%. Tapi apakah penduduknya kaya? Tidak. Karena apa? Karena tadi di awal saya mengatakan bahwa Wakanda Konoha itu yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme itu sudah terstruktur, sistematis dan masif. Siapapun yang menjadi pemimpin, dia tidak akan berdaya. Dan kita tidak bisa menyalahkan yang bersangkutan. Kenapa? Karena ini adalah sistem. Sudah sistemnya rusak, kebanyakan patut diduga isinya kebanyakan orang-orang rusak. Nah terus Anda yang tidak rusak, yang tadi saya katakan adik-adik generasi keempat ini, anak-anak generasi keempat ini, Anda masuk, Anda tidak ikut permainan mereka, Anda dieliminasi. Pasti itu. Ya. Mau di lembaga apapun itu, trias politika hancur semuanya. Tidak ada yang bisa selamatkan. Tidak ada. Makanya tidak heran muncul yang namanya hashtag kabur aja dulu. Tidak heran ada hashtag gelap-gelap tadi kemarin itu. Ini tidak ada. Banyak orang bertanya kepada saya, baik pejabat maupun mahasiswa itu. Bagaimana ini? Bagaimana endingnya? Bagaimana solusinya? Kalau berbicara endingnya dengan pendekatan akademis, ilmiah, reformasi tidak menyelesaikan persoalan. Terbukti 98 ke sini tambah parah. Memang kalau pendekatan ilmiah akademis, mohon maaf, kemungkinan besar yang paling sporadis, gradual semuanya revolusi. Tidak ada cara lain. Itu. Generasi keempat saja yang bisa menyelamatkan ini. Generasi tiga tidak bisa. Generasi ketiga itu kan yang usianya 21 sampai 40. Itu sudah banyak yang terkontaminasi. Karena rekrutmen menjadi aparat lulusan SMA itu kan usianya 20 tahun lebih sedikit. Mereka sudah masuk menjadi aparatur. Mereka sudah kena itu. Yang generasi ketiga. Yang belum kena itu generasi keempat. Generasi itu terus berjalan dia. Ya, jadi tidak ada pendekatan lain. Selain pendekatan yang saya katakan, dugaan saya, pendekatan secara akademis ilmiah itu memang revolusi. Yang lainnya apa? Yang lainnya mungkin bukan lagi pendekatan ilmiah lagi, pendekatan spiritual, metafisik. Kalau pendekatan metafisik spiritual, kita hanya menunggu waktu saja dari sang Khalik, sang pemilik semesta ini.
Tapi ada pendekatan ketiga yang saya miliki, yang kayak dia lebih condong menggunakan referensi metafisik atau spiritual. Tetapi ada pendekatan sejarah di sana, historical. Apa itu? Negara itu siklusnya 700 tahunan. Jadi setiap negara itu punya siklus 700 tahun. Apakah di 700 tahun kelipatan 700 tahun itu dia bersinar atau justru gelap? Ya. Jadi tahun 700-800 Anda bisa cek referensi historical negeri Wakanda, Konoha itu. Apa yang sukses negeri Wakanda itu? Ada itu, silahkan Anda pelajari. Kemudian tahun 1400 sudah ada sukses. Nah ini kalau kita menunggu sekarang 2025, berarti peluangnya di 2100. 2100 itu berarti mereka-mereka yang di pucuk itu ada usianya 50 tahun, berarti mereka ini lahir di tahun 2050. Ya. Orang-orang nanti yang di Wakanda lahir 2050 ini yang akan membawa apakah dia naik bersinar atau justru dia balik kanan bubar. Nah, yang 2050 ini yang melahirkan generasi itu. Nah, berarti mereka yang lahir di 2050 ini nanti akan dilahirkan oleh mereka yang lahir di 2025 ini. Jadi, yang lahir 2025 ini akan melahirkan yang 2050. Nah, itu catatan kritisnya. Kesimpulan saya pada konten pagi hari ini. Jadi, saya ini khusus buat konten untuk anak-anak generasi muda yang masuk kelas atau klaster 4 yang usianya 1-20 tahun. Karena Anda kecenderungannya hampir semuanya masih putih bersih. Andalah yang menjadi harapan semua yang ada di negeri Wakanda itu. Dan kelas ini nanti dia bergerak terus. Jadi kelas 4 ini yang punya peluang untuk membawa Wakanda ke arah yang mungkin lebih baik. Jangan sampai bubar. Nah, itu hal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Yang terakhir, sebagai referensi Anda berpikir kasus-kasus yang sudah lewat. Kalau memang betul penegakan hukum itu curdil, kenapa kasus Rambo terhenti? Di balik kasus Rambo dengan judulnya dan lain sebagainya, itu bisa terbongkar semuanya. Makanya selesai hanya di Rambo saja. Kasus Rambo itu. Ya. Udah, mohon maaf pada semuanya yang mungkin tersinggung dengan video saya. Tidak ada urusan. Ya, tidak ada urusan dengan Anda. Karena saya bicara Wakanda Konoha. Ya. Dan saya juga bicara untuk anak-anak yang masih putih bersih. Bukan kepada Anda. Hai, oknum, perusak Wakanda, perusak Konoha yang tidak tahu malu. Demikian, kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus kepada anak-anak Gen Z. Semangat!